Ya, iya Pak Kahar, saya ingin sebenarnya ini punya masalah di kelas, yaitu saya ingin meningkatkan manajemen kelas saya, terutama menjaga murid tetap fokus dan tertib dalam pelajaran, kalau pelajaran berlangsung Pak Kahar, begitu. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih Pak Yani telah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Eh, Apa yang ingin Anda capai dalam percakapan hari ini? Saya sering merasa kesulitan mengatur murid saya Pak Kahar. Ada yang selalu cenderung gaduh saat bekerja dalam kelompok. Saya ingin Oh, mereka lebih terorganisir dan tetap fokus pada tugas Pak Kahar. jadi tujuan Pak Yani adalah mencari solusi untuk meningkatkan manajemen kelas Bapak seperti itu. Apakah tujuan yang ingin Anda capai dalam sesi ini? Saya itu Pak Kahar sering kesulitan mengatur murid, jadi cenderung ada gaduh dalam kalau terutama itu kerja kelompok. Jadi saya mau mereka ini lebih terorganisir, kemudian fokus pada tugas. Oh, jadi Begitu Pak Kahar. jadi seperti itu. Apakah Bapak Yani uh, uh, pernah fokus untuk menggali lebih dalam tentang situasi ini dan merumuskan langkah-langkah konkret yang bisa diambil? Apakah ada target spesifik yang ingin Anda capai dalam jangka waktu tertentu? Saya berharap Pak Kahar dalam 1 bulan ini saya bisa melihat perubahan yang signifikan sama murid-murid saya dalam bekerja kelompok. Jadi saya harapannya sebulan ke depan ini mulai ini membaik itu siswaku kalau kerja kelompok Pak Kahar. Oh, jadi seperti itu. Bisa Bapak ya ini ceritakan lebih banyak tentang siswa Anda, bagaimana perilakunya di kelas dan kapan Anda memulai atau melihat tanda-tanda bahwa dia tidak fokus dalam mengerjakan kelompok. Itu kalau dikasih tugas Pak Kahar sering cerita-cerita sama temannya, jalan-jalan, jadi kurang fokus saya rasa. Apakah Bapak pernah berbicara langsung dengan murid Bapak masalah kerja kelompok? Pernah Pak Kahar, saya coba-coba cerita, saya tanya kenapa selalu cerita-cerita. Dia bilang sulit soalnya. Dia bilang sulit soalnya Pak, jadi saya mau bertanya sama teman, diskusi sama teman. Katanya begitu, tapi saya perhatikan Pak Kahar, kayaknya bukan diskusi tapi cerita-cerita sembarangan. Menurut Bapak Yani, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilakunya, baik mungkin dari lingkungan sekolah atau dari teman-temannya? Anu juga mungkin Pak Kahar, apa di mungkin panas ke situasi kelas itu, kemudian anu juga Pak Kahar barangkali saya curiga-curiga ini anak dulunya bagus jadi kelas, tapi sekarang ini mulai agak ini mungkin siapa tahu saya duga-duga Pak Kahar dengar-dengar dari temannya mungkin ada masalah di rumahnya juga. Oh,
Menarik Pak Kiani. Jadi Anda mungkin ini bukan hanya masalah sekolah saja, eh, yang tadi Bapak kan bahwa mungkin ada permasalahan dari rumahnya. Bagaimana dengan pola belajar atau prestasi murid Bapak? Apakah ada perubahan eh, yang signifikan atau memotivasinya dalam belajar juga menurun dan atau mempengaruhi prestasinya? Menurut Anda apa yang paling perlu ditangani terlebih dahulu? Saya rasa dia harus fokus kalau kerja-kerja tugas itu Pak, supaya nanti bisa mempengaruhi itu yang lain, supaya prestasi belajarnya bisa meningkat juga. Jadi saya rasa ini fokusnya pada bagaimana dia bisa tetap fokus di kelas. Biasa juga sering tidak masuk Pak, Oh, tidak hadir, bahkan biasa kita kadang tidak hadir. Dia bilang nih temannya, itu mungkin ada masalahnya di rumahnya, begitu Pak. sudahkah Bapak mencoba pendekatan tertentu atau membantu murid ini dalam hal pengerjaan tugas atau dalam kehadiran di sekolah, Pak? Kalau itu kehadirannya Pak, biasa saya panggil. Saya tanya-tanya, kenapa? Pernah nih Pak, saya kasih suruh menyapu juga. Kau sering terlambat, tapi sebentar sih Pak begitu. Lama-lama, terlambat lagi. Saya pikir-pikir apa yang bagus ini supaya itu bertahan, itu dia punya kemauan untuk di sekolah. Begitu Pak Kahar. Terus perasaan Bapak ketika upaya-upaya itu tidak memberikan hasil yang signifikan? Stres kali ya Pak Kahar. Biasa saya rasa marah-marah, maka itu na bikin. Saya bilang siapa ini anak ini? Begitu Pak Kahar. Saya rasanya stres dia. Biasa begitu nih Pak Kahar. Saya bisa memahami itu, Pak Yani. Jadi kadang-kadang ketika murid menutup diri itu bisa menjadi tantangan yang besar. Terus apa yang menurut Bapak bisa diambil dari pengalaman ini? Saya lihat itu Pak Kahar bahwa faktor keluarga juga memang penting diperhatikan. Kemudian juga selain pentingnya diselesaikan masalah di rumah, ya kehadirannya juga di sekolah ini perlu memang ditingkatkan. Kalau dia sering rajin di sekolah, kemungkinan itu saya pikir berarti kemungkinan mengerjakan tugasnya itu bisa selesaikan. Itu pelajaran-pelajaran yang kalau ada tugas dikasihkan nih bisa juga selesaikan. Kan biasanya tidak bisa selesai karena ada beberapa pertemuan dia tidak ikuti, jadi dia merasa kesulitan Pak Kahar. Itu saya rasa begitu Pak Kahar. Oh, jadi seperti itu. Jadi benar sekali. Dan mungkin juga bisa dilakukan pendekatan ke pihak keluarga. Atau mungkin dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Jadi Bapak bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Anda merasa ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menggali lebih dalam masalah ini? Mungkin saya pikirin pakar yang sementara bisa saya pikirkan. Saya mau ajak ini anak-anak berdiskusi di kelas. Bilang ayo kita bahas ini, kenapa pentingnya ini kita hadir selalu di sekolah tepat waktu. Saya juga berencana bikin kesepakatan sama-sama supaya ini anak-anak nanti menghargai juga kesepakatannya sendiri. Itu harapan saya begitu Pak Kahar. Oh, jadi seperti itu Pak. Jadi dari tadi Bapak katakan apa langkah pertama yang Bapak ambil untuk
membantu murid ini lebih sering hadir dan meningkatkan motivasinya? Itu tadi Pakar, saya akan undang ini anak-anak ini bikin rapat di kelas, kemudian bicara-bicara ini. Itu barangkali dalam waktu dekat, mungkin minggu depan inilah, saya minggu ini mau saya ajak mereka cerita. Begitu Pakar. Kemudian juga itu tadi membuat kesepakatan itu, supaya setidaknya saya pikir-pikir kalau dia buat kesepakatan, mereka juga nanti bisa saling mengingatkan sama temannya. Bukan saya terus yang mengingatkan, begitu Pakar. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi itu adalah langkah awal yang baik. Bagaimana Bapak akan mendekati, memanggil murid tersebut agar dia merasa nyaman untuk atau terbuka masalah-masalah apa yang dialami siswa tersebut. Jadi sangat baik pendekatan ini bisa membantunya merasa lebih nyaman. Selain itu, apakah Bapak juga berencana untuk melibatkan orang tua atau wali kelas, Pak? Iya Pak, saya juga sebenarnya sudah pernah tanya-tanya wali kelasnya. Saya minta nomor teleponnya, pernah saya telepon satu kali, berubah. Mungkin memang perlu saya juga selalu sampaikan. Kemarin saya merasa tidak enak sebenarnya selalu bilang-bilang nanti ya, tapi saya pikir kalau mungkin itu efektif juga Pak Kahar. Saya selalu komunikasi efektif dengan orang tuanya. Begitu ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi untuk langkah selanjutnya, Bapak akan berbicara secara langsung dengan murid tersebut di luar jam pelajaran. Mungkin mencoba pendekatan dengan cara yang lebih santai. Setelah itu, Anda akan menghubungi wali kelas atau guru BK jika diperlukan. Jadi, kapan Bapak akan berencana untuk memulai atau melakukannya? Mungkin saya cari waktu Pak untuk telepon orang tuanya juga, ini hari Sabtu atau hari Minggu Pak. Mungkin cari waktu luang supaya enak juga perasaannya orang tuanya. Ya begitu Pak barangkali. Oh, jadi seperti itu. Akhir Jadi kan inilah. bagus sekali. Bagaimana Bapak yang akan mengukur keberhasilan dari tindakan ini? Iya Pak Kahar. Bagaimana bisa mengukur keberhasilan dari tindakan ini? Nanti saya sih harapannya nanti ini anak sudah sering hadir, tidak sering terlambat lagi datang di sekolah. Kemudian nanti itu dengan harapan kalau sudah sering datang ke sekolah, tidak bolong-bolong masuk di kelas, enak nanti pelajaran nyambung pelajaran sehingga kalau ada tugas bisa diselesaikan. Ya, begitu Pak Kahar barangkali. Baik Pak. Jadi kapan Bapak ingin kita bertemu lagi untuk mengevaluasi hasilnya? Mungkin 2 minggu lagi Pak. Jadi akhir pekan ini saya telepon orang tuanya, saya perhatikan 1 minggu, nanti minggu berikutnya bisa ketemu lagi Pak, kita cerita-cerita. Oke, saya setuju Pak. Jadi saya akan menghubungi Bapak dalam 2 minggu ini untuk membahas hasil dari langkah-langkah yang telah Bapak ambil. Jadi terima kasih atas komitmen Bapak untuk membantu murid Bapak dalam hal pengerjaan kelompok atau sering terlambat datang ke sekolah. Jadi terima kasih atas keterlibatan Bapak dalam sesi ini. Saya senang sekali dengan tindakan yang sudah direncanakan dan saya harap Bapak bisa mendapatkan hasil yang positif. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih Pak Kahar. Jadi akhirnya sama-sama bisa sharing. Ya, semoga nanti ini saya bisa terapkan dengan baik ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kahar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.